Shalom semua, apa kabar? Saya Chang Lao She, Anda ada di acara Kelimpahan Alkitabiah. Malam hari ini saya mau bawain tema, judulnya adalah Bekerja sebagai Panggilan Ilahi. Kalau ada yang baru pertama kali dengerin siaran saya jelasin dulu siarannya. Ini adalah siaran rohani, tapi dari segi materi, dari segi uang. Jadi ini siaran uang yang rohani lah gitulah. Jadi sesuai dengan Alkitab. Jadi namanya Kelimpahan Alkitabiah. Acaranya setiap hari Sabtu jam 8 sampai jam 9. Kadang bisa lebih cepat sih selesainya. Terus apalagi ya? Saya bukan pendeta, saya bekerja sebagai konsultan keuangan. Saya punya produk, saya jualan produk juga. Produknya adalah asuransi Allianz. Saya beribadah di Jakarta City Blessing cabang Green Lake. Saya rasa itu aja informasi yang saya perlu sampaikan. Saya juga ada channel YouTube sama IG namanya Kelimpahan Alkitabiah. Jadi semua acara yang ada di sini sama ada renungan harian ada di dalam itu tuh. Kelimpahan Alkitabiah, IG sama YouTube. Jangan lupa subscribe ya. Nah, hari ini kita mau bawain satu topik, judulnya adalah bekerja sebagai panggilan ilahi. Orang tuh umumnya nggak mikir bahwa kerja itu sesuatu yang rohani. Orang umumnya berpikir bahwa kerja itu ya cuma buat cari duit. Kalau kita belajar di ilmu ekonomi, ada beberapa alasan kenapa orang bekerja. Ada orang bekerja karena mau cari uang. Ada orang bekerja karena mau cari pengakuan. Ada orang mau bekerja buat ilmu. Ada orang mau bekerja buat macem-macem lah. Tetapi ada satu aspek yang saya mau kita nih bahas sama-sama malam hari ini. Karena ini sebetulnya sangat penting. Ini bisa bikin orang Kristen jadi semakin semangat buat bekerja. Umumnya orang itu kalau mereka kerja kan biasanya kan karena mau cari duit ya. Tapi kalau kita lihat bahwa sebetulnya yang punya ide supaya orang ini bekerja itu bukan manusia, tetapi Tuhan. Sebelum saya ngomong lebih jauh ya di situ ya, saya pernah lihat ada sesuatu yang menarik ya. Jadi ada pembicaraan antara bos sama karyawan. Bosnya bilang begini sama karyawannya. Enggak. Karyawannya bilang gini sama bosnya. Bos, mobilnya keren amat. Jadi bosnya ini baru beli Ferrari. Ferrari kalau ada yang tahu ya harganya mahal sekali ya. MM-an. Nah, terus karyawannya bilang, bos mobilnya keren amat. Nah bosnya jawab, kamu kalau kerja keras, lebih keras lagi daripada sekarang, saya tahun depan bisa beli satu lagi. Nah, banyak orang itu tidak suka bekerja karena mereka menganggap bahwa kerja itu bikin bosnya makin kaya. Ada orang-orang yang mereka nggak mau ikut multi-level marketing karena mereka menganggap bahwa multi-level marketing itu cari duit buat yang di atas. Nah, saya nggak bilang bahwa ini nggak benar, saya nggak bilang bahwa kita ini jangan bekerja. Tentu saja kita punya hak mau bekerja atau berusaha atau apapun lah terserah. Tapi yang saya mau kita cermati malam hari ini adalah kita harus mulai melihat bekerja itu sebagai sesuatu yang ilahi, sesuatu yang rohani, sesuatu yang kudus, sesuatu yang sesuai dengan kehendak Allah. Jadi ketika kita melihat pekerjaan kita sebagai sesuatu yang dari Tuhan, kita ini bakal melakukannya dengan lebih sepenuh hati daripada biasa. Dalam pikiran kita ya biasanya begini nih, kita bekerja. Kita mau bekerja itu tanda kutip sepadan dengan gaji yang diberikan.
Umumnya orang biasa begitulah. Kalau orang merasa bahwa gajinya kecil, biasanya dia tidak mau bekerja dengan sepenuh hati, biasanya. Tapi orang yang digaji gede pun belum tentu dia mau bekerja dengan sepenuh hati. Nah, ini adalah satu masalah. Kenapa? Kalau misalnya kita nggak bekerja dengan sepenuh hati, ya kita nggak akan berhasil. Nah, prinsip yang kita harus mengerti di dalam firman dikatakan di Kolose 3 ayat 23, bahwa kita ini harus melakukan segala sesuatu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Memang benar nih kalau kita kerja di satu perusahaan, kita ini bikin bos kita makin kaya. Benar dong, itu udah pasti. Tetapi bukan itu yang harus kita pikirkan. Bukan juga kesejahteraan kita. Tetapi kita melihat bahwa ini adalah kesempatan untuk melayani Tuhan. Ketika kita memiliki mindset yang benar, pola pikiran benar bahwa kita ini melakukan segala sesuatu untuk Tuhan, berarti kita menjadikan Tuhan sebagai bos kita. Ketika kita melayani bos kita di dunia, ketika kita disuruh mengerjakan apapun yang bos kita suruh lakukan, dan ketika kita melakukannya dengan baik, berarti kita sedang melayani Tuhan dengan baik. Nah, ada 3 aspek yang malam hari ini saya mau bahas, dan ini cukup penting. Saya mulai dari yang pertama. Yang pertama itu adalah Allah itu yang memberikan pekerjaan, bahkan sebelum manusia itu jatuh ke dalam dosa. Jadi, aspek pertama dari bekerja sebagai panggilan ilahi itu adalah sebetulnya Allah yang punya ide duluan untuk manusia itu bekerja. Jadi bekerja itu bukan karena manusia sudah jatuh ke dalam dosa, oleh karena itu dia harus bekerja. Tetapi Allah sudah menyuruh manusia untuk bekerja dari awal dia diciptakan. Kita lihat ayatnya di Kejadian 2 ayat 15. Kejadian 2 ayat 15 bilang gini, Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Jadi Tuhan itu ambil manusia, ini baru dibikin manusianya, lalu ditaruh di Taman Eden, lalu disuruh usahakan dan pelihara taman itu. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa sebelum manusia jatuh dalam dosa, begitu manusia selesai dibuat, dia langsung ditaruh di tempat Taman Eden itu untuk bekerja. Artinya apa? Artinya memang inisiatif untuk seseorang itu bekerja itu bukan datang dari manusia, tetapi dari Allah. Bukan karena dunia ini sudah dikutuk, tetapi karena dari Allah, dari awal pun Allah menciptakan manusia itu untuk bekerja. Nah, kalau Allah suruh kita bekerja, bagaimana mungkin ini adalah sesuatu yang tidak ilahi? Bagaimana mungkin ini sesuatu yang tidak rohani? Jadi, bekerja itu adalah sesuatu yang sangat rohani. Bekerja itu adalah sesuatu yang sangat ilahi. Nah, ketika kita memiliki mindset ini, pola pikir yang benar kayak begini, kita akan melihat pekerjaan kita dengan cara yang berbeda. Ini baik kita mau melakukan bisnis sendiri kah, atau kita kerja di perusahaan kah, ini semua sama. Tuhan yang punya ide supaya manusia itu bekerja. Nah, tentu saja kita perlu bertanya sama Tuhan, Tuhan mau kita kerja apa? Ini kita perlu tanya. Kita perlu tahu dari Tuhan apakah kita perlu bekerja di perusahaan A, apakah perusahaan B, perusahaan C, perusahaan D, atau kalau kita berbisnis, kita harus berbisnisnya apa. Nah, kenapa? Karena Tuhan punya inisiatif supaya kita bekerja, kita perlu tahu kehendak Tuhan dalam masalah ini. Kenapa? Karena penempatan Tuhan tidak pernah salah. Penempatan Tuhan tidak pernah salah. Sekarang kalau misalnya kita merasa bahwa kita nggak suka sama pekerjaan kita, apapun alasannya, kita perlu bertanya, apakah Tuhan tempatkan kita di sini atau tidak?
Kalau misalnya tidak, ya berdoa tanya sama Tuhan, Tuhan maunya kita kerja di mana? Atau kita usaha apa? Jangan berpikir karena kita nggak suka sama orang di sana, atasan nggak suka sama kita, atau gajinya kurang berarti Tuhan nggak tempatkan kita. Bukan itu. Tetapi ada hal-hal tertentu yang Tuhan mau supaya kita ada di sana untuk melakukan kehendak Tuhan. Jadi ada tujuannya nih. Kenapa si A harus ada di sini, si B harus ada di sini, si C harus ada di sini. Semua ada tujuannya. Nah, kita perlu tahu tujuannya itu apa. Jadi kita harus pikir dulu dari cara sudut pandang Allah bahwa bukan kita yang mau bekerja, Allah yang lebih mau kita bekerja. Ide bekerja ini datangnya dari Allah. Jadi kita perlu punya satu pemikiran bahwa saya mau menuruti Allah. Oleh karena itu saya bekerja. Nah, ini pemahaman yang mungkin agak sulit diterima karena selama ini kita selalu berpikir bekerja buat dapat uang. Ini memang sulit dibayangkan, tetapi kenyataannya adalah ini. Jadi, tolak ukurnya Allah bukan seberapa besar gajinya. Tolak ukurnya Allah adalah Allah punya kehendak khusus. Nah, semakin kita intim sama Tuhan, semakin kita akan mengerti kehendak Allah itu. Nah, ini perlu, ini penting. Jadi, tidak ada lagi alasan buat orang itu tidak mau bekerja. Tidak ada alasan supaya orang itu nggak ngapa-ngapain, bersifat pasif. Karena Allah yang punya ide itu. Apakah ini maksudnya kita tidak boleh menjadi orang yang menerima pendapatan secara pasif? Bukan. Bukan, Anda kalau punya uang banyak ya, misalnya 100 miliar lah katakanlah, terus Anda taruh di bank, setahun Anda terima bunga bank 3%, Anda bisa hidup dari sana, Anda nggak mau ngapa-ngapain, silahkan. Tapi maksudnya Anda perlu produktif. Nah, produktif itu kalau dari kacamata Allah, karena Allah yang punya ide supaya orang itu bekerja, produktif itu adalah sesuai dengan kehendak Allah. Ukurannya adalah ukurannya Allah. Jadi bukan lagi ukuran manusia. Kalau ukuran manusia adalah mana yang menghasilkan paling banyak. Kalau ukurannya Tuhan adalah mana yang paling sesuai dengan kehendak Dia. Ada sesuatu yang khusus yang Tuhan ingin agar seseorang itu lakukan lewat pekerjaannya. Jadi kriteria ini yang set itu adalah Tuhan dan bukan manusia. Oleh karena itu kita perlu merubah cara kita berpikir. Ini bagian paling vital nih. Kita bekerja supaya produktif, tetapi produktif itu tidak lagi dinilai dengan uang, tetapi dinilai dengan kehendak Allah. Kalau misalnya kita mengerti ini, kita akan tahu bahwa memang Tuhan yang punya ide supaya kita ini bekerja. Aspek kedua dari bekerja sebagai panggilan ilahi adalah kita perlu bisa memelihara diri sendiri dan keluarga kita. Kita lihat satu ayat di 2 Tesalonika 3. 2 Tesalonika 3 ayat ke-10. Sebab juga waktu itu kami berada di antara kamu, kami memberi peringatan ini kepada kamu. Jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Saya lanjutkan ayatnya nih. Kami katakan ini karena kami dengar bahwa ada orang yang tidak tertib hidupnya dan tidak bekerja, melainkan sibuk dengan hal-hal tidak berguna.
Orang-orang yang demikian kami peringati dan nasihati dalam Tuhan Yesus Kristus, supaya mereka tetap tenang melakukan pekerjaannya dan demikian makan makanannya sendiri. Nah, jadi menafkahi diri sendiri adalah kehendak Allah. Bukan kehendak Allah kita hidup tergantung dari orang lain. Nah, saya pernah sharing, saya punya definisi dari kemerdekaan finansial. Kemerdekaan finansial, definisi saya adalah kita bisa memelihara hidup kita sendiri dan tetap memberi sampai kapanpun. Termasuk di usia tua. Nah, jadi adalah satu hal yang ilahi, adalah sesuatu yang rohani kalau kita itu bisa menafkahi diri sendiri. Tadi bilang katanya bekerja itu sebagai panggilan, bukan sebagai uang. Bukan buat uang. Uang ini maksudnya adalah kemampuan kita untuk menafkahi diri kita sendiri. Dan tentu saja untuk keluarga kita kalau kita sudah berkeluarga. Lihat lagi ayatnya di 1 Timotius 5 ayat 8. 1 Timotius 5 ayat 8. Tetapi jika ada seorang yang tidak memeliharakan sanak saudaranya, apalagi seisi rumahnya, orang itu murtad dan lebih buruk daripada orang yang tidak beriman. Jadi, kalau ada orang tidak memperdulikan keluarganya, secara keuangan tidak ngurusin mereka, ini dianggap sebagai orang yang murtad. Dianggap sebagai orang yang lebih buruk daripada orang yang tidak beriman. Atau bahasa yang zaman sekarang kafir. Lebih parah daripada orang kafir. Nah, jadi Tuhan itu melihat bahwa orang yang menafkahi diri sendiri dan keluarganya itu sebagai sesuatu yang rohani, sebagai sesuatu yang ilahi, sebagai sesuatu yang benar. Kalau kita memelihara keluarga kita dan diri kita sendiri dan bisa memberi, kita adalah orang yang benar di mata Allah. Kita adalah orang yang rohani. Kita adalah orang yang... Jadi rohani itu nggak bicara soal kita pergi ke gereja, soal kita renungan dan sebagainya. Bahkan aspek keuangan pun dianggap rohani. Oleh karena itu, bekerja itu adalah sesuatu yang rohani. Bekerja itu adalah sesuatu yang ilahi. Nah, kalau kita bisa menyediakan buat diri kita sendiri dan keluarga kita, kita dianggap sudah benar oleh Allah. Jadi, ada orang-orang yang mungkin kalau mereka punya gereja gitu ya, terus mereka pikir kayaknya mereka jangan cari uang gitu, jangan kerja lagi kalau mereka punya gereja, pendeta-pendeta. Padahal dari jemaat pemberinya belum cukup. Nah, saya mau kasih tahu bahwa adalah baik untuk bekerja. Kalau misalnya jemaat belum bisa membiayai, ya bekerjalah. Nggak ada yang salah sama bekerja. Nah, ada orang-orang yang berpikir bahwa bekerja itu bagian dari sekuler. Nggak rohani, itu salah. Seperti yang saya sudah jelaskan bahwa ya bekerja itu adalah kehendak Allah. Bagaimana Tuhan suruh orang untuk melakukan sesuatu yang tidak rohani? Sama aja kayak Tuhan suruh orang tuh buat berbuat dosa. Ini nggak mungkin. Nah, jadi memberi nafkah itu kepada diri sendiri dan kepada keluarga kita itu adalah sesuatu yang sangat benar. Sangat rohani. Sangat penting buat kita mengerti ini sehingga kita tidak menjadi orang yang malas. Kalau misalnya kita menjadi orang yang malas, di mata Tuhan kita udah gak bener. Jadi kalau misalnya kita menafkahi diri sendiri dan keluarga kita, itu sudah benar. Itu berkenan kepada Allah. Nah, poin ketiga saya akan lanjutkan habis break. Kalau ada yang mau tanya, ada yang mau kasih komentar, silakan kontak saya ke 0819 3218 4218. Sekali lagi 0819 3218 4218. Oke, bagian
ketiga dari bekerja sebagai panggilan ilahi adalah bekerja itu bagian dari pemulihan akibat dosa. Jadi waktu manusia itu jatuh ke dalam dosa, Adam itu jatuh ke dalam dosa, bekerja itu tuh kita kalau kerja, kita ini melakukan sesuatu untuk memulihkan akibat dari kejatuhan itu. Kita lihat ayatnya di Kejadian 3 ayat 17-19. Kejadian 3 ayat 17. Lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau, dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkannya bagimu, dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu sampai engkau kembali lagi menjadi tanah, karena dari situlah engkau diambil, sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu. Nah, dulu itu kan dunia itu gak kayak sekarang ya. Ada bakteri, ada kuman, ada virus, tetapi tidak bekerja melawan manusia. Jadi semua yang kita tahu itu ada, tetapi tidak bekerja melawan manusia. Ketika manusia jatuh ke dalam dosa, semua hal itu melawan manusia. Jadi kalau dulu, kalau misalnya orang tanam sesuatu, kita nggak usah khawatir ada semak belukar dan sebagainya. Tapi sekarang sudah ada. Kenapa? Karena itu melawan manusia. Nah, semua kan kena kutuk. Jadi tanah itu kena kutuk sehingga dia keluarin tanaman-tanaman kayak begitu. Tetapi ketika kita bekerja, kita itu bisa memulihkan akibat dari kejatuhan itu. Contohnya kayak apa? Orang bekerja sebagai dokter. Nah, setelah manusia itu jatuh dalam dosa, dia bisa menjadi sakit. Dia bisa mati. Nah, kalau dia sakit, dia pergi ke dokter. Lalu manusia menciptakan yang namanya obat. Lalu ada dokter yang mengaplikasikannya sehingga orang bisa sembuh. Jadi ini adalah hal-hal yang dilakukan sebagai bagian dari pemulihan akibat kejatuhan dari dosa. Atau kalau misalnya orang-orang bekerja sebagai pengusir hama atau sebagai menghilangkan rayap dari rumah, itu semua adalah bagian pekerjaan pemulihan. Nah, oleh karena itu kita perlu ngecek juga sebetulnya apa yang kita kerjakan. Apakah pekerjaan kita memiliki dampak positif terhadap masyarakat atau tidak? Enggak semua pekerjaan kita mesti lakukan. Saya secara pribadi pendapat saya aja, kalau misalnya saya disuruh berdagang misalnya ya, saya tidak mau menjual barang-barang yang memiliki efek kesehatan buruk kepada orang-orang. Jadi saya nggak akan jual narkoba, saya nggak akan jual ganja misalnya. Nah, bagaimana dengan barang-barang yang punya efek nggak baik tapi sama pemerintah tidak dilarang? Nah, ini silakan lakukan dengan hati nurani masing-masing. Saya nggak akan komentar. Boleh nggak orang buka kasino? Kalau misalnya pemerintah membolehkan, silakan saya kembalikan kepada hati nurani masing-masing. Tetapi kalau misalnya itu ilegal dalam arti pemerintah tidak kasih izin, itu berarti tidak boleh. Kenapa? Karena firman berkata supaya kita tidak menentang pemerintah. Jelas ya? Jadi
Kalau misalnya pemerintah bilang tidak boleh, sudah pasti tidak boleh. Tapi bagaimana kalau produknya itu tidak memiliki manfaat yang baik? Ya kalau pemerintah bilang boleh, ya tergantung hati nurani masing-masing. Saya tidak menghakimi. Jadi penting buat kita menyadari bahwa kita perlu memiliki satu pekerjaan yang memiliki manfaat untuk hidup orang lain. Sekali lagi, kita perlu memiliki pekerjaan yang memiliki manfaat untuk hidup orang lain. Nah, oleh karena itu kita perlu mikir. Kita perlu mikir, kira-kira apa yang cocok buat kita lakukan? Bagaimana saya bisa menolong orang dengan pekerjaan ini? Saya biasanya kasih orang saran dalam memilih pekerjaan. Saran saya biasanya sangat sederhana. Pertama, apakah kita suka pekerjaannya? Dan apakah ini bisa memberkati orang lain? Jadi cuma dua itu aja. Apakah kita suka pekerjaannya? Apakah ini memberkati orang lain? Bagaimana kalau misalnya ini tidak memberkati orang lain? Maksudnya sifatnya netral gitu, sifatnya netral. Paling enggak ada keluarga kita yang bisa kita berkati dengan uang yang kita peroleh. Dan kita suka melakukannya. Kalau kita nggak suka pekerjaan kita, kasihan nanti kita stres. Saya punya satu teman dokter gigi, sangat diberkati Tuhan, sangat berhasil. Udah luar biasa banget lah. Itu dia dulu ditempatkan di satu tempat di daerah di mana banyak orang di sana mencibir, bilang ini tempat kayaknya nggak ada prospek lah, nggak ada prospek. Tapi dia merasa bahwa Tuhan kirim dia ke sana dan dia lakukan. Dan dia melakukan pekerjaan ini. Dia bekerja memulihkan orang-orang yang giginya bermasalah karena kejatuhan dosa. Dan dia sangat diberkati, Sampai hari ini umurnya sudah lebih dari 55 tahun, sangat diberkati. Nggak kelihatan tua, masih awet muda, luar biasa lah. Menurut saya ini luar biasa sekali dan anaknya baru-baru ini menikah yang paling gede. Jadi apa yang dia lakukan itu sesuai sama kehendak Tuhan, dalam arti mereka menafkahi diri mereka sendiri, suami istri dokter gigi nih. Mereka menafkahi diri sendiri dan keluarga, bahkan memberi kepada orang lain. Mereka bekerja untuk memulihkan orang-orang yang giginya rusak. Jadi gambarannya Tuhan itu adalah manusia itu sempurna, nggak butuh perbaikan. Nah, orang-orang yang bekerja untuk perbaikan itu dianggap sebagai orang-orang yang melakukan kehendak Tuhan. Nangkep ya? Jadi kalau misalnya saya mau kebun saya bagus, lalu saya panggil orang buat dandanin kebun saya dan kebun saya habis itu jadi bagus, saya akan menganggap bahwa orang itu melakukan kehendak saya walaupun saya bayar dia. Dan karena memang benar saya bayar dia, sudah wajar dia melakukan apa yang saya kehendaki. Nah, kita harus mengerti bahwa kita ini miliknya Tuhan. Kita ini miliknya Tuhan. Segala sesuatu yang kita miliki adalah miliknya Tuhan. Oleh karena itu, pakailah apapun yang dimiliki oleh Tuhan untuk kemuliaan Tuhan. Kalau Tuhan kasih kita nafas, pakailah untuk memuliakan Tuhan. Kalau Tuhan kasih kita talenta, pakailah untuk memuliakan Tuhan. Kalau Tuhan kasih kita suara, misalnya kita pakailah untuk memuji Tuhan. Kalau Tuhan kasih kita kepintaran, pakailah kepintaran kita untuk memuliakan Tuhan. Gak ada orang yang tidak punya talenta, gak ada orang yang tidak punya kelebihan. Semua orang diciptakan Tuhan punya kelebihan. Pakailah kelebihan itu untuk melayani Tuhan, untuk memuliakan Tuhan, untuk nyembah Tuhan. Pekerjaan di dalam bahasa Ibrani itu dia pakai kata namanya avot. Avot. Avot itu artinya adalah dua. Satu itu bekerja, satu lagi itu adalah menyembah. Jadi pekerjaan Anda adalah penyembahan Anda. Oleh karena itu sekali lagi saya bilang bahwa tidak
tidak ada yang tidak rohani dari bekerja. Bekerja itu adalah sesuatu yang sangat rohani. Oleh karena itu kita perlu melakukan ini dengan sepenuh hati. Kita perlu melakukannya dengan hati yang memandang kepada Tuhan. Kita ini melakukannya untuk Tuhan. Oleh karena itu kita perlu memastikan apa yang kita kerjakan itu sesuai firman atau tidak. Apakah ini memuliakan Tuhan, apakah ini memberi berkat untuk orang lain atau tidak. Kalau tidak ya jangan dilakukan. Mencuri pekerjaan bukan pekerjaan. Merampok pekerjaan bukan pekerjaan. Tapi tidak membawa manfaat untuk orang lain. Tidak memberi berkat kepada siapa-siapa. Tapi kalau misalnya kita bekerja sebagai petani misalnya. Petani ya. Ini adalah profesi yang sangat luar biasa. Kenapa? Karena kita menyediakan makanan untuk orang hidup. Pekerjaan luar biasa. Jangan berpikir pekerjaan luar biasa sama dengan yang pekerjaan yang income-nya gede. Enggak. Semua pekerjaan yang memberkati orang lain adalah pekerjaan yang luar biasa. Oh, tapi nggak ada duitnya. Saya dengar ya banyak orang tuh di kampung ya mereka semua pada lari ke Jakarta karena di kampung itu nggak ada pekerjaan selain berladang, selain bertani. Orang-orang muda tidak suka berladang dan bertani. Akhirnya mereka datang ke Jakarta, mereka kerja jadi buruh lah. Jadi tukang sampah dan sebagainya. Saya nggak bilang bahwa itu lebih rendah, itu lebih tinggi atau lebih rendah daripada bertani. Saya nggak bilang begitu. Cuman bertani itu dan berladang itu adalah sesuatu yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Masyarakat butuh lebih banyak lagi petani, lebih banyak lagi orang untuk berladang. Kenapa? Karena makanan. Kalau ada yang tahu, itu Indonesia itu impor bahan makanan. Indonesia itu impor bahan makanan. Bahkan beras pun kita impor dari Vietnam. Kenapa bisa demikian? Karena kebutuhan pangan kita lebih tinggi daripada kemampuan produksi kita. Kenapa kemampuan produksi kita kurang? Karena orangnya kurang. Orang yang mengerjakannya itu tidak terlalu banyak. Nah, ini adalah masalah besar. Kalau tren ini berlanjut, orang-orang semakin banyak dari daerah pindah ke Jakarta karena mereka nggak mau bertani. Semakin banyak sawah dan ladang yang dianggurkan. Semakin parah kita punya ketergantungan makanan impor. Bahaya sekali kalau kita nggak ada makanan. Oleh karena itu orang harus tahu bahwa mereka itu perlu menjadi berkat buat orang lain. Orang perlu ngerti ini. Ini sangat penting, sangat penting. Gitu. Jadi sekali lagi saya mau tegaskan bahwa jangan memandang bekerja itu sebagai sesuatu yang tidak rohani. Bekerja itu adalah sesuatu yang sangat rohani di mata Tuhan. Itu aja yang saya mau sharing malam hari ini. Sebelum saya tutup, saya mau kasih pengumuman. Pertama adalah jangan lupa subscribe ke saya punya channel YouTube sama IG namanya Kelimpahan Alkitabiah. Yang kedua, kalau misalnya butuh doa atau punya pertanyaan atau semacamnya, boleh WhatsApp ke saya. 081932184218. Yang ketiga, saya mau kasih tahu bahwa acara ini adalah acara yang disponsori. Ada orang yang memberi kepada acara ini supaya acara ini bisa terlaksana. Nah, kalau Bapak Ibu di rumah ada yang merasa terberkati oleh sharing ini dan Anda ingin memberi, atau lebih baik lagi kalau Anda ingin menjadi partner, supaya Anda bisa menjadi bagian dari program ini untuk memberkati orang-orang, silakan WhatsApp saya. Ini adalah pekerjaan yang luar biasa kalau Anda ada orang yang pengen gitu, oh saya pengen menabur lah di hidup orang lain, ini adalah channel yang baik. Lalu selanjutnya saya setiap Jumat malam itu saya ada Zoom. Zoom-nya itu ngomongin soal hal-hal rohani yang umum, bukan soal uang. Jadi kalau ada yang mau ikut silakan WhatsApp saya, nanti saya masukin ke grup. Setiap hari Jumat malam jam 8 ada Zoom.
Kemarin ada Zoom saya ngomongin soal iman, topiknya soal iman. Oke, yang terakhir adalah saya pengen bantu kalau ada orang-orang di sini yang punya produk, mereka mau iklanin, silakan kasih tahu ke saya iklanin gratis di acara ini nih, gratis. Anda punya rumah mau dijual, Anda punya rumah mau dikontrakin, Anda punya produk mau dibantu pengenalannya lewat acara saya, silakan. Saya rasa itu aja yang saya mau sharing hari ini. Semoga diberkati. Shalom.